Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di Suara Sriwijaya. Wah, luar biasa ya, Suara Sriwijaya hari ini sangat spesial karena tentunya kita akan menghadirkan atau membahas tema atau topik yang sangat menarik nih. Jadi pastikan pemirsa semua harus menyaksikan sampai akhir. Di hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sudah sangat kita kenal, karena tentunya siapa yang tidak mengenal uang rupiah yang selalu kita temui ya bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Di masa sekarang juga memang Bank Indonesia meningkatkan lagi literasi untuk masyarakat sehingga masyarakat semakin mengenal mengenai rupiah itu sendiri yang mungkin tidak hanya sebatas dijadikan alat untuk bertransaksi saja. Nah, apa saja kira-kira perbincangan kita hari ini? Kita akan berbincang pengenalan CBP Rupiah dan EA Rupiah dalam Wong Kito Bincang Rupiah di Suara Sriwijaya. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang luar biasa nih. Narasumber saya hari ini ganteng banget loh pemirsa. Ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Pak Erwin Suryadimaja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Caca. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Sehat, Caca ya? juga mudah-mudahan Alhamdulillah sehat. sehat. Amin, amin. Ini kalau dari semangatnya suaranya ngebas gitu, segar banget kayaknya Pak. Resepnya Bapak supaya selalu semangatnya apa nih Pak? Ya, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan prokes, dan harus tetap bahagia rasanya ya. Iya. Harus tetap menjaga rasa bahagia itu sendiri. Jadi Gitu. ke bawah suasana juga sampai dimanapun Bapak berada nih kayaknya selalu positive vibes. Ya, Wah, mudah-mudahan seperti itu kita ya, harus Pak, ya? optimis bahwa ekonomi itu akan bangkit lagi. Amin, meskipun di tengah pandemi harus tetap semangat. Selanjutnya saya juga akan mengenalkan narasumber saya yang kedua, tidak kalah spesialnya. Ini perwakilan dari komunitas Generasi Baru Indonesia, ada Amel. Halo Amel. Halo Kak Caca, itu Pak Erwin, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Amel? Alhamdulillah baik Kak, sehat luar biasa. Wah, luar biasa nih. Nih Amel, mungkin sebenarnya bisa dikasih tahu dulu sebenarnya Generasi Baru Indonesia itu apa? Oke, jadi sebenarnya Amel ya Kak Ep dan Pak Erwin, sebenarnya memang di awal itu sebagai penerima daripada beasiswa Bank Indonesia. Tentunya dari pihak mana beasiswa Bank Indonesia ini yang memang udah ditujukan dan juga dibuat dari mana program dari Bank Indonesia ini sendiri, tentunya dari KPW Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah itu Amalia bergabung di sini dan juga keterima dan tergabung di komunitas Genbi. Dan tentunya ya seperti ini ya Kak ya, sebagai juga dari regenerasi milenial, juga ikut andil dan ikut berpartisipasi ataupun emang kalau ada event-event dari pihak Bank Indonesia itu sendiri Pak. Gitu. Berarti sudah lumayan sering juga nih ya ketemu sama Pak Erwin nih. Sudah nggak asing pastinya. Kita hari ini akan Senang lah ngobrol-ngobrol. kita bisa ngobrol-ngobrol Benar, dengan Pak, Amel ya, melibatkan milenials. sebagai Genbi. Genbi, Iya, dan gitu kan. Amalia juga senang karena dari perwakilan Genbi bisa ketemu dan interaktif langsung sama Ngobrol Bapak langsung sama Erwin, Pak selalu Erwin, ya. Kita kepala. senang sekali dong bertemu dengan para milenial di Sumatera Selatan. Baik, Pak Erwin, Amel, hari ini kita akan berbincang mengenai CBP Rupiah dan EA Rupiah. Tapi Iya. mungkin sebelum itu bisa Pak, apa yang melatar belakangi Bank Indonesia ini melakukan peningkatan literasi terkait rupiah ini Pak? Iya. Jadi tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tuh bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelancaran sistem pembayaran. Dan kalau kita bicara tentang kelancaran sistem pembayaran, itu ada dua hal, ya, ada dua hal. Ada yang tunai, ada yang non tunai. Kalau non tunai pasti masyarakat mengetahui, ada yang clearing, tentu familiar dengan clearing, dan juga RTGS. Dan yang kedua, kalau yang tunai itu adalah pengedaran uang. Nah, kalau terkait dengan pengedaran uang, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, BI itu diberikan tugas untuk pertama nih, merencanakan kebutuhan uang berapa. Kedua, kita harus mencetak juga bekerja sama dengan Peruri. Ketiga, kita mengeluarkan dan juga menerbitkan uang tersebut. Keempat, kita mengedarkan uang sampai ke masyarakat. Dan kemudian kita juga menarik dan memusnahkan uang gitu. Jadi itu merupakan sebuah proses dan juga kewenangan dari Bank Indonesia
untuk mengedarkan uang yang bertujuan adalah bahwa supaya masyarakat itu bisa memiliki uang dalam jumlah yang cukup dan juga dalam pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu tugas kami. Wah, tugasnya berat ya ternyata. Sebenarnya pemirsa sangat-sangat kompleks memang tugas dari Bank Indonesia. Tapi ini mungkin pertanyaan dari masyarakat juga banyak yang penasaran gitu Pak ya, mau tahu sebenarnya cara distribusinya mungkin dari Jakarta sampai dengan ke Sumatera Selatan itu seperti apa gitu kan, mungkin mereka taunya wah ada uang nih, tapi nggak tahu gitu uang itu melakukan perjalanan seperti apa, bisa disampaikan Pak? Iya, distribusi uang itu sangat menarik sekali dan penuh perjuangan untuk mendistribusikan uang sampai ke masyarakat. Pada waktu dulu, distribusi uang itu dari pencetakan peruri, kemudian ke kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, kemudian dikirim ke Sumatera Selatan itu melalui laut. Kalau melalui laut berarti ada 3 hari, 4 hari uang itu harus belayar, dan kita juga struggling kan dengan kondisi laut. Apabila kalau kondisi laut sedang tidak bersahabat, otomatis kita harus stay dulu di tengah laut sampai kemudian kita sampai di Pelabuhan Bom Baru ya. Pelabuhan Bom Baru, dan Pelabuhan Bom Baru kemudian kita juga melakukan pembongkaran. Nah, kalau sekarang distribusi uang itu cukup melalui jalan tol saja, jadi lebih cepat waktunya, jadi lebih efisien sampai ke kantor, kemudian kita distribusikan ke masyarakat. Dan karena fungsi dari kantor perwakilan BI Sumsel ini juga sebagai DPO Kas, kita ikut menyalurkan uang untuk Provinsi Bengkulu, Jambi, dan juga satu lagi itu adalah Bangka Belitung. Satu lagi Bangka Belitung. Wah, rupanya Mbak Caca udah familiar nih ya dengan tugas-tugas BI. Jadi memang Bank Indonesia ini merupakan kantor yang memang kita juga sudah mungkin banyak yang penasaran gitu Pak. Makanya hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi khususnya terkait dengan CBP rupiah tadi gitu maksud saya. Mungkin Amel ada yang ingin ditanyakan ke Pak Erwin, Mel, silakan. Mungkin ini ya Pak ya, terkait tadi kan sudah dibahas nih bagaimana rupiah itu bisa terjalan dari juga proses perencana sampai juga di proses pemusnahan itu sendiri ya Pak ya. Mungkin dari Amalia sendiri nih sebagai regenerasi milenial kayak ya oke, mungkin Amalia sampai sekarang di dompet udah ada nilai rupiah yang ada pegang. Terus itu terkait pemusnahannya, kalau bahwasanya kan ini Amalia gunanya seperti biasa nih uang rupiah itu sendiri. Itu bagaimana sih Pak untuk bisa kriteria pemusnahannya dari uang itu sendiri gitu. Iya. Jadi di masyarakat ini kan jumlah uang sangat banyak sekali, ya kan? Otomatis pasti di dalam sirkulasi uang pasti ada yang namanya uang lusuh, ya kan? Uang lusuh itu namanya kita sebut sebagai uang tidak layak edar, gitu. Jadi masyarakat itu bisa menukarkan uang lusuh ya ke bank ataupun ke Bank Indonesia. Kemudian kita teliti lagi uangnya apakah memang benar-benar lusuh. Kalau sudah lusuh berarti kita langsung kita racik gitu, kita racik, dan itu semua kita lakukan di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan. Untuk pemusnahan uang ini sendiri memang ada beberapa persyaratan, paling tidak itu memenuhi tingkat kelusuhan tertentu, dan juga kalau misalnya uang rusak itu juga ada kriteria tertentu gitu ya. Jadi sampai dengan berapa persen uang itu tidak bisa dikenali lagi, itu yang baru kemudian kita bisa musnahkan. Itu begitu juga mungkin masyarakat juga di sini bisa ada syarat tertentu ya Pak yang terkait dengan penukaran. Oh iya, jadi Bank Indonesia juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan uang yang rusak. Uang yang rusak, dan nanti akan kita lihat, akan kita teliti uangnya. Uangnya itu apakah rusak sampai berapa persentase tertentu, itu sekitar 60%-an, itu baru kemudian kita tukarkan. Tapi yang satu hal yang penting sekali adalah bahwa nomor seri dari uang tersebut harus bisa dikenali. Itu salah satu syaratnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat di sini punya uang rusak gitu, tapi nomor serinya tidak terlihat, itu tidak bisa ditukarkan gitu ya Pak? Nanti kita teliti. Terlebih apakah dahulu. memang masih bisa ditukarkan atau tidak gitu. Nah, ini justru yang jadi penting bahwa memang
dengan program sekarang kita ada cinta, bangga, dan paham rupiah gitu ya. Cinta ini berkaitan dengan upaya kita untuk mengenal uang rupiah, keasliannya, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa uang ini adalah uang yang layak edar atau uang palsu atau tidak, dan juga masyarakat pandai merawatnya dan juga menjaga. Itu konteks cinta. Kalau bangga tentu ini terkait sekali dengan uang itu sebagai simbol kedaulatan, uang rupiah sebagai satu-satunya pembayaran yang sah, dan juga uang rupiah itu pemersatu bangsa. Dan hal yang ketiga adalah paham rupiah. Ya, mungkin teman-teman Amel atau Mbak Caca memiliki uang kemudian dibelanjakan seperti itu. Jadi paham rupiah itu terkait dengan bagaimana kita bisa memiliki literasi di dalam membelanjakan uang rupiah. Ya, membelanjakan, bertransaksi, dan juga di sini harapannya juga bisa berhemat gitu masyarakat. Itu yang menjadi bagian dari program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Ini tadi kan sempat dikatakan juga bahwa memang uang yang beredar ini memang berarti ada kondisi tertentu ya Pak ya, uang untuk layak edar. Nah, bisa dijelaskan Pak contoh implementasi dari kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan dalam hal ini? Iya Mbak Caca, jadi setelah uang itu sampai di kita, kemudian kita distribusikan ke masyarakat. Nah di sini ada peran perbankan, ya peran perbankan yang membantu kita di dalam mengedarkan maupun menarik uang, begitu. Jadi kita biasanya melayani perbankan untuk kegiatan setoran dan bayaran. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa uang rupiah itu sampai ke masyarakat, sampai ke daerah terluar, terpencil, dan terdalam, kita melakukan kegiatan-kegiatan pendukung. Itu kita sebut sebagai kas keliling, gitu ya. Jadi kita melakukan kegiatan penukaran ke masyarakat secara langsung, dan juga kita melakukan kas titipan, gitu, kas titipan. Jadi kita melalui program-program tersebut kita berupaya menjangkau masyarakat secara lebih luas lagi, dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki uang layak edar. Pak Erwin dan Amel, nanti kita akan berbincang lagi terkait tema kita hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih dengan Pak Erwin dan juga Amel. Tadi kita terpotong gitu bahwa memang Bank Indonesia ini akan kedepannya merencanakan melakukan kas keliling gitu dengan menyusuri Sungai Musi seperti itu ya Pak ya. Itu kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak nih Amel? Oke, jadi terkait untuk perencanaan kas keliling yang beredar melalui Sungai Musi itu ya Pak ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui memang sangat antusias banget tuh kalau kita di pusat Palembang ini bahwasanya akan ada kelas keliling di Sungai Musi Ampera ini. Tentunya rakyat Palembang, rakyat Tongkita Gato pasti di mana di situ tempat pusat utama ya Kak ya dari Palembang ini, gimana peredaran uang, jalannya lalu lintas uang itu bisa terjalan di sini. Nah, namun selain itu Pak, mungkin menurut Amalia nih ya, selaku dari regenerasi milenial, itu gimana ya? Karena kan yang tahu Amalia, mungkin Amalia nggak tahu tuh bagaimana bisa beredarnya kas keliling itu tersendiri di sana gitu. Jadi ini merupakan rencana kita di dalam merencanakan program kas keliling, dan ini terobosan baru gitu ya, kita menyusuri Sungai Musi begitu. Dan ini dimungkinkan juga kita untuk membawa sejumlah uang dalam rangka kas titipan, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak lain untuk suksesnya kas keliling tersebut. Tujuan kita pertama tuh kita ingin lebih dekat ke masyarakat, dan kedua kita ingin memastikan bahwa masyarakat itu bisa memiliki uang yang layak edar. Kalau misalnya masyarakat memiliki uang dalam kondisi yang bagus ya, yang bersih begitu, tentu kan ada kebanggaan ya buat masyarakat gitu. Dan ini
yang perlu kita internalisasikan ke mereka gitu, kebanggaan bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara, rupiah itu adalah alat pemersatu bangsa, dan di dalam rupiah itu ada sejarah yang perlu kita pahami gitu ya. Kalau misalnya sudah kita pahami, berarti kita muncul bangga ya terhadap rupiah. Di samping kegiatan kita untuk cinta rupiah, mengenal keaslian uang, mampu merawat dengan baik dan juga menjaga daripada uang. Dan saya rasa dengan kita lebih dekat ke masyarakat melalui susur Sungai Musi ini, saya rasa akan menimbulkan semangat ya buat masyarakat Sumatera Selatan, tidak hanya di kota saja, tidak hanya di 17 kabupaten kota, tapi juga sepanjang Sungai Musi yang punya nilai historis dan juga keindahan alam dari Sumatera Selatan. Nah, ini juga sangat menarik nih Pak, karena kan seperti Amel ini mewakili generasi Gen B, maksud saya generasi baru Indonesia, itu apakah memungkinkan apabila itu artinya generasi milenial mungkin bisa turut serta seperti itu mengedukasi masyarakat juga terkait dengan rupiah dalam hal ini? Iya. Betul, karena juga dari Amel kan cuman ya sebatas ya penerima beasiswa ya Pak ya, dan juga sebatas mana dari itu kami hanya cuma mendapatkan uang dari nilai rupiah itu sendiri, dan tanpa tahu bagaimana proses berjalannya uang itu bisa sampai di kami. Betul Pak. Gitu. Jadi kegiatan edukasi kita kan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, ya kan, mulai dari pendidikan, institusi pemerintah, pesantren, dan juga di sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat lainnya. Dan menurut saya tugas Bank Indonesia itu bisa terkomunikasikan dengan baik dengan dukungan milenial. Dan saya rasa Mbak Amel pasti mampu, sudah paham tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, disinilah para generasi milenial harus menjadi komunikator juga ya, komunikator juga. Kenapa? Karena di dalamnya adalah menimbulkan kecintaan ya terhadap rupiah, kebanggaan terhadap rupiah, ini juga semangat untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan juga paham terhadap rupiah. Jadi bijak belanja, saya rasa ini penting juga ya dikuasai oleh para milenial. Jadi rasanya ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Saya rasa para milenial nih pasti bisa gitu menjadi perpanjangan tangan komunikasi Bank Indonesia terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah ke masyarakat. Sendiri. Jadi memang itu artinya cinta, bangga, dan paham rupiah ini memang tidak hanya untuk khusus pelaku ekonomi saja, namun juga seluruh masyarakat luas gitu ya Pak? Iya, betul. Dan saya rasa edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah pasti dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Katakanlah di rumah orang tua kita, ya kan, pasti selalu mengingatkan kita ya untuk menyimpan uang dengan baik, merawat uang dengan baik, belanja bijak, tentu kan selalu dipesankan ya oleh orang tua. Dan saya rasa itu juga perlu kita tebarkan ya, semangat baik, semangat cinta, bangga, paham rupiah ke masyarakat. Berarti juga dengan cinta, bangga, dan paham rupiah ini bukan hanya dari tugas dan fungsi dari pihak Bank Indonesia itu saja ya Pak ya. Tentunya dari kami regenerasi milenial untuk kedepannya selaku dari komunikator dan juga perpanjangan dari Bank Indonesia ini mempunyai peran andil, terlepas juga sekarang mengingat di zaman digitalisasi seperti ini Kak ya. Betul. Dan satu hal lagi, bahwa sebenarnya ya kalau misalnya kita cinta, bangga, dan paham rupiah, di dalamnya ada semangat sejarah dan para pahlawan yang sudah berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita semua ya untuk menjaga penggunaan rupiah ini, merawat rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi kita punya tagline-nya bahwa untuk cinta, bangga, paham rupiah itu sebenarnya berjuang tanpa senjata. Saya rasa di sini para milenial menjadi sangat penting sekali peranannya. Iya, berjuang tanpa senjata. Betul, itu berarti ini salah satu juga bentuk cinta terhadap rupiah tadi ya Pak ya. Itu apakah ada perwujudan khusus seperti itu bentuk cinta terhadap rupiah? Bentuk-bentuknya seperti apa kira-kira Pak? Iya. Cinta terhadap rupiah itu pertama adalah mengenal keasliannya,
tentu ada ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus uang, ya kan? Kita kan dulu punya apa namanya 3D ya, ya, Kampanye 3D ya, ya, Pak. punya dilihat, diraba, diterawang. Kemudian sekarang itu kita perkuat dengan 5J ya. Apa aja tuh? Jangan dilipat, jangan di staples, jangan dibasahi, jangan dirobek, dan jangan satu lagi, jangan diremas. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk merawat uang rupiah gitu ya. Itu cinta. Dan sekarang itu kita perkuat lagi dengan aspek bangga dan juga paham terhadap rupiah. Jadi kita melihat uang rupiah ini sebagai alat pembayaran yang sah, dan apabila kita paham berarti masyarakat paham, berarti ini akan sangat membantu sekali untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, ini sangat penting sekali ya, stabilitas ekonomi. Kembali lagi bahwa memang dulunya itu literasi yang digaungkan oleh Bank Indonesia adalah 3D tadi ya Pak. Itu bisa dikatakan sebenarnya sangat-sangat berhasil berarti ya Pak, karena sampai saat ini masyarakat itu sudah sangat mengetahui gitu membedakan antara uang palsu dan uang asli. Iya. Alhamdulillah sebenarnya itu terinternalisasi dengan baik, dan sekarang saatnya kita untuk memperkuat gitu edukasi kita dengan bangga dan paham rupiah. Jadi satu kesatuan utuh yang ujungnya adalah kita cinta rupiah, kita bangga terhadap rupiah, dan ini juga bisa memberikan daya dukungnya terhadap upaya kita bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan tadi paham rupiah, paham membelanjakan, bisa berhemat gitu. Jadi ada unsur literasi juga yang kita gaungkan di masyarakat. Baik. Nah, ini mungkin juga ada di sisi lain dalam rangka paham rupiah itu sendiri gitu Pak ya, demi untuk menjaga stabilitas perekonomian dan juga mungkin mengoptimalkan nilai rupiah itu sendiri gitu ya Pak ya. Kira-kira sebenarnya mungkin dari teman-teman milenial juga mau tahu, atau masyarakat Sumatera Selatan juga mau tahu nih Pak, sebenarnya mengoptimalkan nilai rupiah seperti itu yang seperti apa? Iya, mengoptimalkan nilai rupiah artinya kita membelanjakan sesuai kebutuhan. Kita bisa pandai di dalam bertransaksi dengan rupiah. Kita menggunakan rupiah, begitu. Kemudian kita juga bisa berhemat, gitu ya. Jadi kita bisa menabung, gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki uang, jangan seluruhnya ditransaksikan, akan tetapi kita juga harus simpan, karena uang rupiah juga punya alat sebagai penyimpan nilai untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Wah, itu ya. Nih kalau dari kamu, Mel, milenial mungkin ada milenial gimana nih mengoptimalkan? Berarti dari mengoptimalkan itu selaku dari bentuk CBP itu ya Pak ya, cinta, bangga, dan paham rupiah itu memang terkait dari breakdown percinta, arti bangga, dan juga paham itu memang semuanya itu ada arti masing-masing, dan juga tadi sudah disampaikan sama Mbak Syasha ya terkait kampanye 3D sebelumnya tuh dilihat, diraba, dan diterawang yang masih terngiang nih di masa Amalia dulu masih kecil, dan sekarang adanya kampanye baru untuk cinta, bangga, dan paham rupiah, memang bahwasanya kita regenerasi milenial ini harus tahu dan harus paham betul bagaimana cinta dan nilai rupiah itu sebagai alat tukar kita yang sah di Indonesia. Betul, dan saya sangat bangga sekali ya dengan para milenial sekarang yang sudah lebih aware lagi, dan masa muda yang walaupun usianya masih muda, tapi dia juga sudah pandai ya, pandai berhemat begitu. Dan saya rasa ini sangat bagus sekali menjadi modal buat Indonesia. Dan saya rasa itu merupakan sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi kita harus continuous learning gitu ya. Harus jadi setiap generasi itu harus kita edukasi, kita internalisasi. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan sebuah hal ataupun edukasi yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Tapi tentu dalam CBP rupiah ini gitu Pak, masih banyak tantangan gitu ya Pak yang mungkin dirasakan oleh Bank Indonesia. Iya.
Iya, kita kan sebenarnya penduduk kita beragam, ya kan? Penduduk kita beragam, ada aspek budaya, begitu ya, yang tentunya ini harus kita educate terus masyarakat dan juga harus continuous, dilakukan. Oleh karena itu, kita sangat sekali mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga para milenial untuk membantu kita di dalam mengedukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Oh, luar biasa nih. Program atau literasi CBP ini memang benar-benar merupakan peningkatan gitu ya Pak ya, dari atau pengembangan dari literasi yang lama 3D. Jadi di situ peran masyarakat tidak hanya bisa membedakan uang palsu dan uang asli saja, namun juga bisa meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, di CBP ini kan memang ada salah satu program atau juga aplikasi gitu ya Pak yang digaungkan atau AR rupiah sebenarnya bisa kita katakan. Sebenarnya apa itu Pak augmented reality rupiah? Wah, rupanya Mbak Caca udah mengikuti nih ya, mengikuti ya. Dibanding awalnya dari. Karena kita melihat sekarang kan eranya digital, ya kan. Kita juga ingin mengundang partisipasi milenial yang banyak begitu. Oleh karenanya Bank Indonesia membuat sebuah aplikasi yang namanya AR rupiah, augmented reality rupiah gitu. Ini sebenarnya mudah saja ya. Jadi aplikasi ini bisa di-download di HP kita dan kemudian kita bisa bermain dan sambil belajar gitu untuk cinta bangga dan paham rupiah. Ini merupakan sebuah game yang mengedukasi. Jadi masyarakat bisa bermain sambil sekaligus belajar tentang budaya Indonesia yang memang tertanam di dalam desain dari uang itu melalui game AR ini. Wah, ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih terkait dengan AR rupiah ini karena pasti saya dan juga Amel tentunya masyarakat juga pasti sangat penasaran gitu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya masih dengan tema kita yaitu CBP rupiah dan AR rupiah. Namun sebelum kita kembali ke Pak Erwin dan juga Amel, kita akan sama-sama menyaksikan berikut ini adalah video menarik dari teman-teman generasi millennials nih tentang CBP rupiah. Kita simak bersama. Zaman sekarang nih pengennya disayang. Tapi gak cuma sayang sama cinta be di hati. Pengennya anak eksis. Agak lagi lupa ke mudahnya melok zaman. Tapi lupa dengan niat awal. Rupiah itu kita. Kita beda galak dicoret-coret. Tidak galak juga dilupa ke. Apalagi disia-sia ke. Pikir telah lagi seberapa besarnya cinta kita tuh. Seberapa paham nian kita dan juga seberapa besar nian peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah itu ada dari jasa pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan dari kita untuk Indonesia. Kayak kita sekarang ini, Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pilihnya eksis, nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren. namun seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita Seberapa paham kita dan seberapa besar peran kita. untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita Untuk Indonesia.
Wah, luar biasa sekali. Itu artinya memang teman-teman dari generasi millennials ini sangat tertarik seperti itu ya, sangat memberikan fokus yang luar biasa gitu terkait dengan CBP rupiah ini. Bagaimana nih Pak tanggapan dari Pak Erwin sendiri? Ya memang generasi milenial itu menjadi salah satu fokus kita ya untuk kita edukasi dan juga bisa menjadi good communicator juga di masyarakat melalui cinta bangga dan paham rupiah. Dan dengan AR tadi, AR rupiah tadi, ini juga akan membuat para milenial ini nyaman ya dengan bermain AR tadi, AR rupiah, dan bisa menyelami budaya Indonesia dan juga lebih memahami lagi cinta bangga dan paham rupiah. Jadi sebagai contoh kalau kita mau bermain AR rupiah, itu bisa scan uangnya, katakanlah uang 10.000, uang 50.000, kemudian uang UPK 75.000. Kemudian kita bisa journey lah, ya journey di melalui aplikasi itu. Nah kalau misalnya yang 10.000 itu kan ada Pulau Wakatobi. Ya kan? Jadi Amel itu bisa seperti menyelam di Pulau Wakatobi. Kan menarik ya. Kalau Mbak Amel scan 50.000 ya, Mbak Amel itu berasa menemui Pulau Padar. Iya, betul. Ke Pulau Padar dan juga ke Komodo begitu. Kalau scan UPK 75, Mbak Amel bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Secara secara virtual ya, lewat game tersebut. Dan di game tersebut nanti ada beberapa pertanyaan gitu. Nah, ini yang menjadi juga ya, Pak ya. Iya, jadi Mbak Mel bisa mengumpulkan poin dari AR tersebut gitu. Ya, menarik lah. Harus dicoba. Nanti kita bisa main bareng ya. Dan bisa berlomba juga, Dan kira-kira BI juga melakukan perlombaan AR nantinya. Wah, boleh ikutan ya Pak? Boleh. Dong. Nah, ini saya suka nih kalau perlombaan gitu. Siapa tahu menang dapat hadiah dari BI gitu kan. Baik. Menang dan menjadi paham. Iya, betul sekali. Jadi sesuai dengan target dari Bank Indonesia sendiri. Nah, Pak Erwin, ini kita juga ada perwakilan dari teman-teman millennials yang mau bertanya terkait dengan tema kita hari ini, CBP rupiah dan juga AR rupiah. Baik, kita akan persilakan kepada teman kita yang satu ini. Silahkan. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Saya Muhammad Fitra Mahaini, perwakilan dari Universitas Sriwijaya dan bagian dari anggota Generasi Baru Indonesia. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Kan untuk program itu sendiri, cakupannya adalah seluruh lapisan masyarakat, Pak. Apakah Bank Indonesia juga memasukkan bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dalam cakupan tersebut, Bapak? Dan juga saya ingin bertanya, untuk program lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu susur sungai, apakah sebenarnya apa sih jika dilihat dari sudut pandang Bank Indonesia, itu keuntungan dan manfaatnya apa, Pak? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semakin memperdalam tema kita hari ini ya Pak ya. Memang mungkin juga ini menjadi pertanyaan kita semua bahwa sasaran dari Bank Indonesia terkait dengan CBP ini ternyata tidak sebenarnya apakah cuman masyarakat umum saja, namun apakah juga teman-teman yang berkebutuhan khusus juga bisa mengikutinya. Silakan Pak. Iya. Jadi pada intinya edukasi cinta bangga dan paham rupiah itu harus menjangkau seluruh masyarakat, ya harus menjangkau seluruh masyarakat. Jadi kita juga melakukan terobosan, melakukan terobosan untuk edukasi cinta bangga dan paham rupiah, seperti yang kita lakukan untuk SLB Negeri Pertama di Palembang, di Jalan Kebun Bunga, begitu. Jadi kita melihat bahwa mereka pun perlu kita edukasi, dan mereka pun sebagai bagian dari masyarakat bisa melakukan edukasi kepada lingkungan sekitarnya, gitu. Jadi waktu kemarin ini kita melakukan edukasi ke SLB Negeri Pembina di Palembang. Di situ kita melibatkan hampir 100 orang teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk kemudian kita edukasi cinta bangga dan paham rupiah.
Dan ini juga bagian dari literasi bahasa isyarat ya, literasi bahasa isyarat, di mana mereka pun kami harapkan bisa melakukan edukasi kepada lingkungannya dan juga kepada masyarakat gitu, karena mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, responsnya Pak pada saat Bapak berkunjung ke sana gitu untuk mengedukasi teman-teman kita terkait dengan CBP ini seperti apa Pak? Responnya sangat exciting. Terus terang kami semua di Bank Indonesia dan juga teman-teman pejuang rupiah di Bank Indonesia merasakan bangga dan haru kepada mereka karena mereka sangat antusias sekali mengikuti cinta, bangga dan paham rupiah. Dan dalam waktu singkat ya, hanya dalam waktu setengah jam saja kita melakukan edukasi, kemudian kita kasih beberapa kuis. Mereka mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan ini merupakan sebuah kebanggaan dan saya rasa ini menjadi modal ya buat mereka untuk terus menggaungkan cinta, bangga dan paham rupiah. Sangat menarik sekali. Betul. Jadi itu artinya seluruh lapisan masyarakat itu tetap bisa disentuh kasarnya seperti itu ya Pak ya, terkait dengan CBP rupiah ini gitu. Jadi betul. Tanpa terkecuali ya, Amelia luar biasa nih. Jadi ada kesetaraan untuk seluruh masyarakat dan ini merupakan terobosan untuk kita melakukan edukasi CBP. Dan rasanya baru pertama kali kita lakukan di Sumatera Selatan. Apalagi begitu melihat responsnya positif itu jadi sangat semangat ya Pak ya, semakin semangat lagi. Bagian dari literasi bahasa isyarat untuk cinta, bangga dan paham rupiah. Baik, nah ini kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Tadi memang Bapak sempat katakan bahwa ada susur sungai untuk mengedukasi terkait dengan CBP rupiah gitu. Pertanyaan dari teman kita tadi, apakah manfaat mungkin untuk Bank Indonesia sendiri terkait hal itu? Betul. Manfaatnya tentu masyarakat di susur sungai juga menjadi bagian dari pelaku ekonomi. Masyarakat di susur sungai dengan kita melakukan kas keliling dengan susur sungai tidak lagi memerlukan waktu untuk ke perbankan gitu untuk menukar uang, akan tetapi dengan layanan kita ke masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat di susur sungai untuk memiliki uang layak edar gitu. Jadi saya rasa semua masyarakat kita dekati dan kita edukasi dan kita memberikan pelayanan untuk kegiatan penukaran uang rupiah. Wah, itu jadi manfaatnya itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi mempermudah Bank Indonesia juga gitu untuk bisa sampai kepada masyarakat gitu loh. Jadi dimanapun masyarakat berada, walaupun Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota, mungkin dengan jalur yang beragam seperti itu, salah satunya juga dengan sungai, tetap bisa dijangkau gitu ya. Baik, Bapak, kita kembali lagi nih ke EA Rupiah. Saya masih penasaran soalnya gitu ya Pak ya. Baik, sebenarnya selain manfaat yang kita rasakan gitu dari EA Rupiah itu sendiri gitu, selain mungkin bisa mengunjungi seluruh Indonesia seperti itu yang ada di uang rupiah, itu sebenarnya apa manfaat lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat Pak? Manfaat lain dengan EA Rupiah ini kita bisa belajar setiap waktu ya, setiap waktu. Jadi kan dengan pemanfaatan handphone dan aplikasi kita bisa memanfaatkan setiap waktu dan ini bisa berulang-ulang kan. Dengan game itu bisa berulang-ulang. Dengan berulang-ulang ini orang pasti akan lebih paham lagi dan kami harapkan teman-teman juga bisa komunikasi juga, mengkomunikasikan tentang apa sih cinta, apa tuh bangga dan juga apa tuh paham terhadap rupiah. Begitu. Itu artinya semuanya itu bisa memanfaatkan ini gitu kan. Jadi nggak cuman mungkin orang dewasa saja, tapi teman-teman generasi milenial gitu itu juga sangat bisa gitu memainkan ini dan mengajak mungkin teman-temannya gitu buat main bareng. Kayak tadi saya ngajak kamu ya Amel. Nanti kita boleh main game bareng. Harus dicoba. Nah, nanti lomba antar temannya. Nah, untuk di masa digital sekarang yang pastinya semua milenial sudah punya handphone ya Mas Pak ya. Jadi dengan mudahnya mendownload augmented reality rupiah. Jadi selain kita tahu dan paham akan edukasi dari alat rupiah itu sendiri, kita juga bisa menambah edukasi yang lain terkait bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia itu ya Pak ya. Seperti tadi yang udah ada
di uang 50.000, UPK 75.000 dan UPK 10.000 rupiah. Jadi dan dengan berkonsisten kita mengupgrade dan juga melihat di situ, oke, semakin tinggi juga lah rasa cinta, bangga dan paham akan rupiah itu sendiri. Dan memang ya itu satu-satunya sebagai alat pembayaran yang sah ya Pak ya di Indonesia. Memang betul sudah ditekankan di awal tadi, memang ya CBP ini cinta, bangga dan paham rupiah itu bukan hanya campaign lanjutan daripada 3D itu sendiri, tapi memang untuk selanjutnya sampai regenerasi ke depan juga ya CBP ini memang harus tetap sebagaimana mungkin, bahkan bisa lebih daripada ini. Gitu. Nah, ini pandangan langsung dari generasi milenial dan sekaligus menyampaikan harapannya gitu ya. Saya kagum. Kenapa? Karena dengan EAR ini kita bisa mengenal budaya, mengenal sejarah dengan para pahlawan, dan juga mengenal apa itu rupiah. Dan ini rasanya perlu menjadi kebanggaan kita bersama, untuk bersama-sama kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, itu artinya memang di game EAR rupiah ini sebenarnya tidak hanya kita bisa menjelajah saja, tapi juga memang ada kuis-kuis tertentu kah Pak seperti itu, atau seperti apa isinya? Tentu biar menarik dan juga kita bisa menguji pemahaman kita sampai seberapa jauh. Itu memang ada kuis-kuisnya dan dapat poin. Nah, itu yang kita bisa berlomba nanti di sana. Rasanya kita perlu meluangkan waktu ya untuk sama-sama kita berlomba ya. Melalui EAR ini ya. Biar tahu gimana pemahaman kita sebenarnya itu. Baik Pak Erwin dan juga Amel, nanti kita akan bahas lanjut lagi di segmen selanjutnya tentunya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Ini Bapak masih terkait juga dengan EAR rupiah nih Pak ya. EAR rupiah ini sebenarnya berarti adakah event tertentu atau mungkin program-program menarik yang bisa diikuti oleh masyarakat gitu supaya lebih tertarik lagi untuk main game ini? Untuk EAR rupiah memang kita sedang merencanakan untuk mengadakan lomba EAR rupiah gitu ya. Karena di EAR rupiah kan ada sejarah-sejarah ya yang bisa kita pelajari. Di samping kita juga bisa lebih memperdalam cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi insya Allah nanti akan ada perlombaan-perlombaan juga, dan kita harapkan para milenial bisa ikutan untuk EAR ini. Menggaungkan lagi nih supaya EAR rupiah ini semakin dikenal luas, semakin dikenal ya. Betul sekali, apalagi memang sudah tidak terbatas gitu penggunaan gadget saat ini. Jadi daripada main game yang mungkin edukasinya kurang, kita bisa main game EAR rupiah ini ya. Mungkin Amel ada yang ingin ditanyakan kepada mungkin tadi barusan Amel udah download nih Pak, kebetulan aplikasi EAR rupiah tadi, dan memang benar ya yang kata Bapak bilang bahwasanya tak hanya cuma mengenal dari nilai rupiah itu sendiri, tapi tadi Amel udah lihat bahwasanya spot-spot tempat yang ada di Indonesia seperti wisata alamnya, terus ada tokoh kepahlawanan juga, dan juga beberapa kerajinan ataupun bentuk kesenian yang ada di Indonesia itu tampil semua di sana. Jadi sesuai apa yang masuk di nilai mata uang rupiah itu sendiri, semuanya ada di sana. Jadi kayak untuk Amalia nih terkait untuk kepahlawanan ya, mungkin regenerasi Amalia sekarang yang mungkin untuk nilai heroismenya ataupun nasionalismenya yang mungkin tidak setinggi ataupun seberapi-api pada masa Bapak ya. Jadi mungkin lebih tahu mengenai tokoh-tokoh itu, dan juga lebih menghargai para jasa pahlawannya itu. Dan tadi itu Amalia lihat, dan mungkin kita udah tahu nih bahwasanya di nominal uang 10.000 itu ada tokohnya Bapak Sultan Mahmud Badarudin II ya Pak ya, yang sekarang juga di kota kita dijadiin tempat untuk bandara internasional kita. Itu mungkin lebih apresiasi dan penghargaan ya, apalagi kita sebagai wong kita Gal Sumsel patut bangga sih itu. Terus tadi untuk ada spot-spot beberapa tempat wisata itu dari Amalia nih yang mengingat masih pandemi untuk sekarang yang belum bisa kemana-mana, masih stay at home di rumah saja.
Mungkin ya bisa holiday ataupun hunting secara virtual dulu ya Kak ya dari aplikasi IR tersebut. Jadi bisa ngebantu deh kerinduan untuk liburan keluar dari Palembang ini. Dan tadi ada juga sempat terlihat sedikit di UPK 75 itu Pak, rupanya ada kesenian bentuk songket kita masuk juga di sana syukurnya ya. Berarti memang apa ya, selepas dari juga mungkin untuk kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ini udah bisa terlibat, dan juga daerah-daerah yang memang semuanya itu bagus dan mempunyai cinta ragam banyak budayanya masing-masing gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang membuat masyarakat Sumatera Selatan bisa bangga gitu ya Pak ya terhadap uang pecahan rupiah dari UPK 75 bisa dimasukkan, bisa terlibat. Jadi ini merupakan kebanggaan juga buat masyarakat Sumatera Selatan karena tokoh pahlawannya Sultan Mahmud Badarudin juga menjadi tokoh di pecahan uang 10.000 dan juga kain songketnya yang memang sudah terkenal itu ada gitu ya di UPK 75. Saya rasa ini bagian dari kebanggaan dari rakyat di Sumatera Selatan. Begitu. Nah, kira-kira nih Pak, untuk hal-hal yang mungkin telah dilakukan atau kedepannya mungkin akan terus dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan CBP di masyarakat Sumsel sendiri gitu khususnya itu seperti apa Pak? Seperti yang kami sampaikan di dalam di muka bahwa kegiatan Cinta Bangga dan Paham Rupiah ini harus bersifat kepada seluruh masyarakat, kepada berbagai institusi begitu ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan edukasi Cinta Bangga dan Paham Rupiah ini secara masif ya ke berbagai kelompok masyarakat, dan ini merupakan bagian dari continuous learning ya, agar setiap generasi paham terhadap rupiah, kenal sejarah rupiah, dan juga nanti lebih mencintai rupiah gitu. Itu sangat penting sekali. Nah, untuk si AR rupiah tadi ya Pak, itu bisa di-download di seluruh platform? Iya, bisa di-download di seluruh platform. Jadi sangat mudah sekali, dan memang itu harus kita coba ya, harus kita coba, dan kita bisa mengukur juga gitu seberapa cinta Anda, seberapa paham Anda, seberapa bangga Anda, karena ada kuis-kuisnya. Begitu, ada kuis-kuisnya, dan mudah-mudahan nanti sambil bermain kita bisa belajar begitu. Nih, kalau Amel sendiri ini mungkin bisa menyampaikan sedikit dari sisi milenial gitu ya, terkait dengan AR rupiah, mungkin akan mengajak teman-teman gitu. Dari Amel ya, mungkin tentunya untuk AR rupiah tadi udah dijelasin dan sudah sedetail mungkin ya apa aja manfaatnya, juga bagaimana mengedukasinya aplikasi IR ini ke kita semua. Jadi tidak hanya sekedar tahu nilai rupiah itu, tapi nggak salah juga untuk kita memperdalam dan juga memperluas ilmu dan juga pengetahuan kita terkait rupiah itu sendiri. Dan juga di sana di rupiah itu udah semuanya detail rincian ya Pak ya, dari apa aja aspek yang ada di nominal rupiah itu tersebut. Jadi nggak perlu diraguin lagi dan nggak usah dipikirin lagi kenapa nggak usah download. Jadi harus di-download, dan ya tadi udah ya ketentuan untuk mendownloadnya, dan ya jadi kita biar tahu bagaimana arti pentingnya dari rupiah itu sendiri, dan Pak. Siap-siap ikut lomba. Betul, itu PR juga ya, biar yang harus ditekankan ya dari mungkin karena nantinya pasti ada rewards dari Bank Indonesia ada rewardnya sendiri, dari Bank Indonesia. Boleh ada ininya Pak, mungkin namanya bocorannya ya, gitu, atau seperti apa gitu, atau surprise ya Pak? Iya. Ya, tentunya nanti kita akan mencoba ya untuk memperluas AR rupiah, dan juga kita mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membuka perlombaan untuk AR, karena ini menjadi ukuran kita juga seberapa literate ya masyarakat terhadap cinta bangga dan paham rupiah, dan di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada wisata. Saya rasa di sini juga sangat mendukung bangga berwisata di Indonesia, dengan paham rupiah juga akan mendukung gerakan nasional bangga ya terhadap produk Indonesia. Apalagi ini nanti jadi semuanya bisa ikutan dan terlibat.
Khususnya juga memang sebentar lagi juga memang akan memasuki bulan Ramadan seperti itu ya Pak ya. Mungkin bisa harapannya bisa memanfaatkan waktu luang. Iya, untuk belajar ya, untuk belajar sebagai bagian kita ya, untuk berikhtiar ya. Kalau belajar itu untuk berikhtiar, mengisi waktu dengan hal-hal positif. Itu artinya juga mungkin apakah tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan melibatkan komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Selatan gitu Pak terkait dengan edukasi rupiah ini? Tentu berbagai komunitas itu tentu kita scan ya, kita scan dan kita pasti akan mengajak beberapa komunitas untuk mendukung suksesnya gerakan cinta, bangga dan paham rupiah yang kami lakukan di Sumatera Selatan ini. Sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin Bapak ingin menyampaikan closing statement terkait perbincangan kita hari ini, atau ada yang ingin Bapak sampaikan kepada yang telah menjadi rekanan dari Bank Indonesia sendiri, silahkan Pak. Baik, lewat kesempatan ini tugas-tugas Bank Indonesia di dalam mendistribusikan uang rupiah, tentu kami tidak sendiri gitu. Kami mengucapkan apresiasi dan banyak terima kasih kepada dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seluruh kabupaten kota, dan juga seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia di dalam pengedaran uang. Antara lain kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan yang secara terus-menerus menjadi pendamping kami di dalam mengedarkan uang rupiah untuk memastikan bahwa uang rupiah itu sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa memiliki uang yang layak edar. Jadi pada prinsipnya dengan cinta, bangga, paham rupiah, cinta rupiah identik dengan cinta terhadap Indonesia. Bangga rupiah berarti identik sebagai bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan paham rupiah ini identik kepada bagaimana kita semua itu bisa berhemat, bisa berbelanja dan bertransaksi dengan rupiah, dan ini sangat penting sekali untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan juga menjadi ruang untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Demikian. Oke, baik. Mungkin ada tagline khusus seperti itu ya Pak ya, terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah supaya masyarakat juga semakin mengingat terkait hal ini. Kalau cinta itu kita lambangkan dengan seperti ini. Cinta. Pasti milenial pada tahu nih, namanya apa nih? Ya, ini cinta. Kalau bangga itu kita identikan dengan tangan mengepal, bangga, semangat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau paham itu seperti ini, kita bertunjuk paham rupiah. Jadi cinta, bangga, paham rupiah. Saya rasa itu yang perlu menjadi tagline ya. Kalau milenial biasanya tagline ya. Betul. Jadi jangan lupa pemirsa untuk selalu mengamalkan atau mewujudkan cinta, bangga, paham rupiah. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.